Bayangkan, ketika kegiatan itu mampu dilidakkan dari daerah, ditularkan ke seluruh Indonesia, saya tidak terbayang kemanfaatannya akan seperti apa. Tapi satu yang pasti, bahwa ketika kemanfaatan itu disebarluaskan dan semakin meluas, maka Turun Tangan sudah memberikan sumbangsi untuk melunasi janji kemerdekaan. Halo semuanya, Sobat Pejuang, kembali lagi bersama kami di Podcast Pejuang yang tentunya menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang membahas tentang politik, organisasi, ataupun banyak sekali hal-hal yang lagi banyak dibincangi oleh banyak masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tentu tidak asing lagi di organisasi Turun Tangan atau Yayasan Turun Tangan. Ayo kita sambut dengan meriah Kak Alfitra Mapuna. Halo. Ya. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana nih beberapa hari kebelakang kegiatannya apa aja nih kalau boleh tahu? Ya, kalau beberapa hari kebelakang tuh lagi aktif nulis, lagi suka nulis di beberapa segmentasi ya, utamanya menulis buku, menulis opini di koran dan sebagainya gitu. Dan sekarang lagi menempuh studi lanjut di akademik. Alhamdulillah diterima di salah satu universitas juga, S2 di Jakarta di Universitas Indonesia. Alhamdulillah. Keren banget loh narasumber kita. Kalau boleh tahu bukunya apa aja nih Kak, supaya kami juga teman-teman Podcast Pejuang mau baca. Macam-macam ya sebenarnya. Jadi awalnya saya nulis buku tentang kebangsaan, demokrasi, dan juga kebinekaan, itu ada kata kunci. Terus berkembang lagi, saya menulis di buku selanjutnya itu Pancasila Menurut Semesta. Dulu sewaktu mahasiswa saya sangat senang dengan namanya aktivitas perdebatan. Jadi saya nulis juga buku tentang seni berdebat. Sampai kemudian saya nulis buku biografi, nulis buku tentang beberapa topik permasalahan seperti legal standing warga negara asing terhadap pengujian aturan hukum di Indonesia, inkursi keutuhan negara dan asasi manusia, dan beberapa tulisan-tulisan lainnya gitu. Berarti Kak Alfitra ini emang udah hobi nulis ya dari dulu? Iya, sangat senang nulis sebenarnya. Tapi kalau bicara soal penulisan ini sebenarnya hal yang menurutku tuh istilahnya masih sementara belajar gitu, dan menjadi suatu proses pembelajaran yang akan membuat kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Wah, tapi udah cukup hebat banget nih, udah punya banyak sekali buku ya. Alhamdulillah. Beberapa buku lah ya. Nah, hari ini kan kita bakalan bahas mengenai Turun Tangan. Wah, menarik nih. Turun Tangan. Nah, dengar-dengar kalau Turun Tangan lagi open direct yang baru gitu. Dahsyat. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih Kakak Alfitra. Siap. Kira-kira menurut Kakak secara pribadi ya, penting nggak sih regenerasi ini? Penting banget, Kak. Jadi menurutku tuh bahwa yang namanya regenerasi itu merupakan perpanjangan nafas dalam organisasi. Jadi kalau misalnya regenerasinya terhambat, regenerasinya tidak ada misalkan atau sebagainya, berarti organisasinya itu akan mengalami suatu proses terhambat atau suatu proses di mana kemudian segala bentuk aktivitas-aktivitasnya itu akan terganggu. Jadi kalau dikatakan penting, sangat penting sekali, dan itu merupakan istilahnya sesuatu yang harus sama-sama kita sukseskan, harus sama-sama kita implikasikan dalam bentuk semestinya bagaimana organisasi itu berjalan gitu. Aku juga punya suatu quotes Kak, yang aku dengar juga dari salah satu dosen aku, kalau misalnya salah satu regenerasi itu untuk membuat suatu organisasi lebih baik lagi, berkembang. Benar banget. Nah, kira-kira bagaimana menurut Kakak, pandangan Kakak, Turun Tangan ini di daerah-daerah kan pasti udah ada nih. Menurut Kakak bagaimana kinerja Turun Tangan di setiap daerah? Kalau kinerjanya sih sebenarnya kita punya konsep itu bagaimana kemudian daerah itu punya fokus satu tujuan. Satu tujuannya adalah bagaimana kita mampu memberikan dampak. Kita mengingat kembali bahwa rekam jejak sejarah Turun Tangan itu kenapa kemudian Turun Tangan hadir sebagai sebuah bentuk inkubasi kepemimpinan melalui gerakan sosial kerelawanan. Kalau kita perhatikan di Turun Tangan itu kita punya gerakan 5 fokus bidang tuh. Ada pendidikan, ada sosial kemanusiaan, ada edukasi politik, ada kesehatan, dan ada lingkungan. Ini sangat menarik. Dan kalau kita lihat, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita terdiri daripada 800 bahasa, 1340, 12.000 wilayah yang ada di Indonesia. Setidaknya, Turun Tangan memiliki peran penting untuk memberikan dampak ke seluruh negeri kita gitu. Karena misalkan kita berbicara kegiatan-kegiatan Turun Tangan yang ada di Sumatera nih, sangat menarik giat-giat teman kita yang di Sumatera misalkan. Salah satunya ada di Turun Tangan Aceh Utara misalnya, kita berbicara soal rangkaian pustaka, berbicara soal bagaimana kemudian
memajukan literasi itu sendiri gitu. Terus kita melihat di Medan misalkan itu ada gerakan perpustakaan keliling sebelumnya. Terus kita melihat banyak sekali gerakan yang lainnya gitu. Di Jakarta ada kelas negarawan muda, terus di Surabaya ada Olimpiade Sekolah Rakyat, terus di Malang ada Ruang Sinau, terus di Makassar ada Pakabaji, pendidikan kepada anak lapas dan seterusnya. Ini menjadi poin penting bahwa inkubasi kepemimpinan dari gerakan sosial kerelawanan itu hadir nyatanya. Bagaimana kemudian kita melihat itu adalah dari segi relawan yang kemudian berdampak untuk negeri. Jadi kalau berbicara soal dampak, tidak berbicara soal kita harus berdampak dengan hal yang sama, tetapi kita bisa berdampak dengan hal yang berbeda. Karena fokus tujuan kita adalah bagaimana kemudian menyebarkan kemanfaatan seluas-luasnya. Karena semua nilai kemanfaatan itu akan terkategorisasikan menjadi suatu nilai yang baik gitu. Dan kehadiran turun tangan adalah merupakan suatu sumbangsi untuk menyumbang dan meluaskan kebaikan yang ada di Indonesia dan sangat menarik gitu. Kalau dari Kak Alfitra sendiri pernah ikut maksudnya kegiatan apa aja dari turun tangan? Banyak sih sebenarnya, cuman kalau saya secara pribadi saya aktif di Turun Tangan dari 2018. Saya gabung di Turun Tangan Makassar dan kita buat beberapa kegiatan ya. Salah satunya kita punya konsep kegiatan itu Ruang Asa. Itu kegiatan yang berorientasi kepada pendidikan anak marginal. Terus kita juga punya kegiatan namanya Pakabaji. Pakabaji itu kegiatan yang sangat menarik dan menantang. Kenapa saya katakan menarik dan menantang? Karena kegiatan itu yang mengubah mindset berpikir kita sebenarnya, bahwa pendidikan itu tidak sesempit yang kita lihat. Saya melihat bahwa Pakabaji ini misalkan adalah kegiatan edukasi kepada anak lapas. Tujuannya sederhana nih Kak. Bagaimana kemudian kita mampu meningkatkan value, meningkatkan nilai daripada anak-anak lapas. Kalau kita pikir sebenarnya, anak-anak lapas ini sebenarnya adalah mereka yang kemudian melakukan suatu kesalahan di masa lalunya, tetapi mereka punya pengharapan untuk bagaimana mengganti daripada kesalahan yang mereka lakukan menjadi suatu proses refleksi untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kita hadir di lapas itu membuat suatu gerakan adalah dengan membuat namanya konsep materi, membuat pendalaman materi, terus yang kedua membuat pameran karya dan seni. Itu yang menjadi poin sangat pentingnya. Karya dan seni seperti apa? Jadi kita membawakan narasumber, menghadirkan narasumber, terus memberikan follow up materi, terus membuat mereka turun ke lapangan untuk aksi. Misalkan contoh nih, di awal kita kasih pelatihan tentang memahat, kasih pelatihan tentang lukis, kasih pelatihan tentang ABCDFG dan sebagainya gitu, yang sesuai dengan kurikulumnya kita. Setelah dikasih pelatihan, nah itu bagaimana kemudian anak-anak lapas ini memiliki nilai yang dimana ada sesuatu hal yang dapat diambil daripada proses tersebut. Sehingga kemudian mereka membuat lukisan, membuat karya-karya seni dan seterusnya. Dan itu menjadi nilai baru untuk mereka bahwa ternyata kita bisa berkarya dari lapas. Kita bisa produktif dari lapas dan seterusnya. Bahkan ada lagi nih kayak kegiatan yang menurut saya keren juga adalah tentang ekspedisi kemanusiaan. Itu kemarin pada saat 17 Agustus tahun lalu. 2023 itu kita buat kegiatan di daerah pulau. Itu perjalanan dari Makassar ke sana kurang lebih hampir 2 jam gitu. Naik apa tuh Kak? Naik kapal kecil gitu. Kalau orang lain menyebutnya katinting gitu. Kalau orang di lokal sana ya gitu. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah ada nilai yang menurutku sangat banyak yang bisa kita tangkap. Yang pertama itu dari segi pendidikan. Ini sebenarnya tawaran juga sama saran gitu, bahwa sebenarnya pendidikan itu nggak bisa kita samaratakan gitu. Kenapa? Karena tingkat pemahaman daerah satu sama daerah yang lainnya belum tentu sama gitu. Kenapa? Karena adaptasinya. Terus yang kedua adalah penyerapannya. Dan itu semua dilihat daripada konteks kebiasaan yang berlaku dalam tatanan masyarakat gitu. Nah, jadi konteksnya pendidikan adalah bagaimana kemudian membentuk bukan sebagai orang yang sering merasa pintar, tetapi pintar merasa gitu. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai apa dan sebagainya, lihat masalah, terus kita sharing. Ini ternyata ada masalah di sini. Apa yang saya sampaikan masalahnya kayak gitu. Saya pernah di daerah pulau tersebut berdiskusi nih. Saya mencari anak-anak muda gitu. Anak-anak mudanya kemana gitu. Artinya kita mau ajak kolaborasi. Kita ayo sama-sama turun tangan, terlibat ambil bagian untuk bagaimana menyebarluaskan kebermanfaatan gitu. Nah ternyata di daerah pulau itu mayoritas, kalau kita hitung ya, di Indonesia itu kita punya 12.000 pulau sekian-sekian. Dan 8.000 pulau itu berpenghuni. Coba kita bayangkan,
berapa banyak pulau dan berapa banyak sekolah yang ada di pulau itu, anak mudanya didominasi oleh pekerjaan sebagai nelayan. Jadi kalau nelayan nih biasanya nih kalau kita ukur kan ada air pasang, air surut gitu. Jadi biasanya mereka nelayan, cari ikan di waktu malam hari dan sebagainya. Otomatis baliknya di waktu subuh atau di waktu menjelang fajar lah gitu. Apa yang menjadi poin pentingnya? Ketika misalnya dia sampai terus dia mau sekolah, ini kan prosesinya akan ngantuk, akan apa dan sebagainya. Mengganggu ya? Iya gitu. Jadi ini sih menurutku yang harus diadaptasikan gitu. Jadi sebenarnya kerja-kerja relawan, kerja-kerja aktivitas sosial tuh menyadarkan kita bahwa selain kita menyebarkan dampak, kita juga mampu untuk melihat, oh ternyata ada masalah-masalah nih yang bisa kita berikan, yang bisa kita jadikanlah sebagai aspirasi kepada stakeholder setempat ataupun stakeholder terkait lah dengan beberapa masalah yang kita lihat gitu. Itu sih yang menarik menurutku. Nah, kita balik ke pertanyaan sebelumnya. Iya. Masalah Direx yang baru nih. Nah, menarik kan nih. belum ada nih Direx yang baru, masih dalam tahap pemilihan. Iya. Menurut Kak Alfitra sendiri, Direx seperti apa sih yang dibutuhkan oleh turun tangan? Berat juga ya pertanyaannya. Berat ya. juga Iya. ini emang. Kenapa? Karena Berat. ini pasti kita akan mencari pemimpin kita, Direx kita yang bukan juga sempurna gitu, tapi bagaimana dia mengikhtiarkan untuk memberikan hasil yang terbaik gitu, atau perjuangan yang terbaik. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana pengharapan kita untuk hadirnya Direx nanti, terus bagaimana value-value-nya, yang paling sederhana adalah bahwa yang kita harapkan tuh bagaimana hadirnya Direx yang mempunyai dua konsep gitu. Apa tuh? Bagi saya konsep orang hebat dan konsep orang pintar tadi. Adalah orang yang nggak merasa pintar tapi pintar merasa, sama orang yang nggak merasa hebat tapi hebat dalam merasa. Artinya menjadi pemimpin di turun tangan ini bukan sesuatu yang mudah dan juga bukan sesuatu yang berat gitu, tapi sesuatu yang menantang. Kenapa saya katakan menantang? Karena dari daerah itu sendiri yang yang kemudian terbagi dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu kan banyak sekali tuh turun tangan daerah. Dan kalau kita perhatikan di masing-masing daerah tuh beda-beda masalahnya. Masalah di Sulawesi beda, masalah di Jawa beda, masalah di Jabodetabek beda, masalah di Sumatera beda, Kalimantan, Papua dan seterusnya. Nah, ini yang modal inilah yang harusnya dimiliki oleh Direx itu. Dia harus pintar merasa sama hebat dalam merasa. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, berarti ada dua hal poin penting yang harus kita miliki. Ketika teman-teman turun tangan daerah melakukan sesuatu, maka Direx harus memiliki yang pertama, bagaimana Direx merespon hal itu dengan metode mensupport. Nah, ketika teman-teman turun tangan daerah sudah melakukan sesuatu, gerakan, proyek dan seterusnya, bagaimana Direx turun tangan ini mampu memberikan apresiasi. Jadi support dan apresiasi harus jalan beriringan untuk bagaimana menciptakan suatu ekosistem yang baik di turun tangan. Dan itu sih menurutku hal-hal yang harus dimiliki oleh Direx turun tangan selanjutnya. Hal sederhana yang punya dampak besar untuk turun tangan gitu di daerah. Apresiasinya ya terserah dari Direx seperti apa bentuknya gitu, bukan bentuk dari segi materi gitu ataupun bentuk-bentuk yang lainnya ataupun non materi, tapi bentuk yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian Direx menjaga stabilitas emosionalnya, stabilitas semangatnya, layaknya seorang pemimpin lah gitu. Bagaimana memberikan contoh, teladan dan seterusnya. Itu sih kan menurutku yang paling penting gitu. Paling harus penting, yang paling sederhana tapi dampaknya besar banget ya. Besar banget. Nah, kalau menurut Kak Alfitra sendiri, perubahan seperti apa sih yang diharapkan di turun tangan dengan adanya nanti Direx yang baru? Kalau harapan perubahan ya sebenarnya untuk di turun tangan adalah terkait dengan dua konsep tadi itu. Yang sebenarnya kita bisa elaborasi lebih panjang sebenarnya. Kita tuh di turun tangan perlu namanya suatu konsep gerakan yang sifatnya saling support satu sama lainnya gitu. Baik dari komunikasi turun tangan pusat ke turun tangan daerah ataupun turun tangan daerah ke turun tangan daerah yang lain. Harapannya sangat sederhana, bagaimana turun tangan bisa saling bersinergi satu sama lainnya. Caranya seperti apa? Caranya adalah bagaimana komunikasi itu bisa terbangun lebih baik daripada sebelumnya. Ketika itu dilakukan, saya yakin dan percaya kayak gitu,
bahwa seluruh bentuk kegiatan yang tadinya ini sudah bagus kayak kelas negarawan muda, ada ruang sina, ada weser, ada pakabaji, ada perpustakaan keliling, ada macam-macam gitu kegiatan, banyak banget kegiatan. Bayangkan ketika kegiatan itu mampu dilidakkan dari daerah, ditularkan ke seluruh Indonesia, saya tidak terbayang kemanfaatannya akan seperti apa. Tapi satu yang pasti, bahwa ketika kemanfaatan itu disebarluaskan dan semakin meluas, maka turun tangan sudah memberikan sumbangsi untuk melunasi janji kemerdekaan. Itu yang menjadi penting, yang harus kita sama-sama gelorakan gitu. Dan itu yang menjadi semangat penting bagaimana Direx, ya kembali lagi modalnya, harus pintar merasa sama harus pintar hebat dalam merasa dan pintar dalam merasa gitu. Yang mungkin bisa mengapresiasi tindakan-tindakan kecil. Jadi mungkin semangat-semangat dari turun tangan daerah juga besar gitu untuk membuat kegiatan yang baru. Betul. Jadi mungkin kesimpulannya adalah bagaimana Direx itu bisa lebih pintar dalam merasa, terus ada nilai kepekaan yang tinggi gitu. Nah, Kak Alfitra, kita udah dari penghujung pembicaraan kita, nggak terasa banget dari tadi. Dan sebelumnya untuk menutup, biasanya kami mau minta narasumber untuk mencicipi kopi dari Cafe Sosial Pejuang. Kalau nggak salah ini kopi pahlawan, Kak. Jadi pahlawan. Ada krimi-kriminya gitu. Relawan adalah pahlawan. Iya. Boleh langsung dijawab dulu, Kak. Nih, kita coba nih. Kayaknya enak banget ini. Pahitnya pas sih. Enggak yang pahit banget. Kalau misalnya ada kalian yang suka kopi tapi nggak suka pahit, ini cocok banget dicatat nih, kopi pahlawannya Cafe Sosial Pejuang. Nah, Kak Alfitra, tapi kan turun tangan ini tidak ada di setiap daerah di Indonesia, mungkin ada di beberapa aja. Kira-kira menurut Kak Alfitra sendiri gimana nih? Apa mau dibuat di setiap daerah apa gimana? Sebenarnya itu bukan tanda tanya ya, dan juga bukan pilihan gitu jatuhnya, tapi itu adalah sebuah konsep ketika siapa saja yang menginginkan keterlibatan untuk ikut andil, memberikan peran dan juga kemanfaatan, ya itu bukan tanda tanya, tapi itu menjadi suatu keharusan. Ya, kenapa saya katakan keharusan? Karena sejatinya kita sebagai mana fitrahnya selayaknya manusia adalah untuk senantiasa memberikan sumbangsi kepada manusia yang lainnya. Yang benar itu seperti ini kayak gitu. Saya pikirkan bahwa ketika semakin banyak dampak yang tersebar di seluruh negeri, maka semakin banyak yang akan menikmatinya. Tapi ketika semakin itu dimasifkan dan semakin itu meledak kemanfaatannya, maka saya yakin dan percaya janji-janji kemerdekaan yang termaktub dalam tujuan negara itu akan terselesaikan dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Itu yang menjadi poin pentingnya, dan itu dimiliki oleh semangat turun tangan hari ini gitu. Nah, terima kasih Kak Alfitra. Sama-sama. Kita udah ada di penghujung perbincangan kita. Nah, bagi teman-teman pejuang, jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen nih apa aja yang kalian dapat di podcast kita hari ini. Dan sampai bertemu di podcast pejuang selanjutnya yang tentu akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan banyak sekali pengalaman mereka di dalam dunia politik ataupun kerelawanan. Pejuang bukan, hadapi!